Hai kids, kita sudah memasuki minggu yang pertama di tahun 2021. Lause ingin mengucapkan selamat tahun baru. Mungkin kita menjalani tahun 2020 dengan berat karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi Lause berharap di tahun yang baru ini ada New Year, New Hope. Lause punya satu pengumuman yang penting buat kalian. Nanti di awal Februari, jam ibadah kita, ibadah online kita akan berlangsung pada pukul 9 pagi, bukan jam 8 pagi. Ingat ya, mulai Februari jam ibadah kita akan berlangsung pada jam 9 pagi. Oke kids, kita akan beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Hai G-Kids, selamat tahun baru. Iya bener, ini untuk tanggal 3 Januari dan kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi puji-pujiannya Lause mau pikirin cara yang cukup berbeda. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami bisa kembali ibadah. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami bisa kembali merayakan hari Minggu, hari Sabat, kami bisa bersekutu bersama-sama meskipun masih lewat internet dan kami masih nggak bisa ketemu satu sama lain. Tapi kami bersyukur Tuhan, kalau misalnya kami masih punya keluarga, kami masih punya kuota, dan kiranya Tuhan Engkau yang pimpin ibadah pada pagi hari ini, kiranya bisa menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, G-Kids, kita hari ini mau cobain yang namanya nggak tahu sih namanya apa, tapi biasanya kan Lause yang gerak-gerakan, semua tubuhnya bergerak. Tapi hari ini Lause mau coba sesuatu yang beda. Jadi kita akan gerak tapi hanya tangannya saja, tangan yang bergerak. Dan kita akan nyanyi 2 buah lagu tapi tangannya aja yang gerak. Kira-kira kalian bisa ngikutin nggak ya? Kalian cukup sama-sama, maksudnya kalian lihat aja apa yang terjadi di layar dan kalian coba ikutin. Kalau misalnya kalian nggak bisa, nggak apa-apa, cobain aja dulu. Semoga ini bisa bawa sesuatu yang beda dan bisa bawa sukacita dari Tuhan buat kita semua. Yuk, kita cobain nyanyi 2 buah lagu memuji Tuhan lewat jari kita saja. Udah siap? Let's go! Jalan serta Yesus, jalan sertanya tiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya tiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya tiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya tiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay! Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, kau ada di kiri, kau ada di
di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yeah. Selamat pagi G-Kids, yuk sama-sama kita mau merayakan Natal kembali di bulan Januari masih. Well, sebenarnya bukan merayakan Natal juga sih, tapi biasanya kisah yang mau Lause bawakan ini adalah kisah yang dibawain waktu Natal, kisah tentang Simeon dan Hana. Tapi sebelum kita ngedengerin firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami bisa sama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami mau benar-benar merenungkan apa yang Tuhan udah sampaikan dulu, yang kami percaya masih benar-benar masuk, masih benar-benar bisa kami terima buat kami hari ini. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Siapa yang tahu kisah Simeon dan Hana itu ada di mana? Di antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, cuma satu yang ngasih kisah ini. Di mana coba? Iya, mungkin kalian ada yang bisa nebak ya. Bener, di Lukas pasal yang kedua. Yuk kita coba baca sama-sama ya. Lukas pasal yang kedua, habis cerita gembala, itu kisah tentang Simeon dan Hana. Kita coba baca ayat 25 dan 26, lalu kita coba baca lagi ayat 37, 25 dan 26, lalu ayat 37. Lukas 2, 25, 26 dan 37. Yuk kita baca ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Maksudnya Yesus. Oke, terus kita coba baca ayat 37. Ini ngomongin tentang Hana, orang yang berbeda. Dan sekarang Hana, ia janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah,
Ini tuh cerita apa sih? Mungkin kalian juga jarang denger tentang Simeon dan Hana. Lause ingetin lagi sedikit. Simeon dan Hana ini adalah kisah Natal di mana Yesus ceritanya baru dilahirin, dan waktu usia 8 hari semua bayi Israel yang sulung, yang anak pertama laki-laki, itu harus dipersembahkan ke Tuhan, istilahnya kayak gitu. Jadi Maria dan Yusuf harus pergi ke bait Allah, lalu Yesusnya disunat di situ. Itu ada istilah bahasa Ibraninya, tapi nggak penting. Nah, ceritanya ketika mereka nyampe di bait Allah, bertiga ini, Yusuf, Maria, dan Yesus, ketemu sama dua orang tua, Simeon dan Hana. Dan Simeon dan Hana ini dua-duanya tuh, kalau Simeon itu suka bolak-balik ke bait Allah, Hana itu dibilangnya tadi di situ diemnya di bait Allah. Tapi mereka berdua itu spesial. Spesialnya gimana? Mereka berdua sama-sama dijanjiin untuk ketemu sama Mesias yang akan membebaskan umat Israel, disebutnya, sebelum mereka meninggal. Berapa lama kira-kira nih mereka menantikan janji itu? Ini dibilangnya tuh Simeon udah sangat tua. Terus Hana tuh disebut bahkan umurnya 84 tahun. Tapi kita sama sekali nggak dikasih tahu kapan janji itu dikasih. Yang dikasih tahu cuma Tuhan bilang, Roh Kudus bilang, kalau mereka tidak akan mati sebelum melihat Mesias, sebelum melihat Yesus. Melihat Yesusnya gimana? Udah gede atau waktu masih kecil? Nggak ada yang tahu. Mereka juga nggak tahu. Mereka cuma dikasih tahunya kayak gitu. Mereka nggak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan mereka menantikan itu dengan sabar. Langsung pikir ya, pasti mereka menantikan bukan yang sehari 2 hari, nggak yang sebulan 2 bulan, nggak yang mungkin sampai puluhan tahun mereka harus menantikan sampai Tuhan ngomong dalam hati mereka, itu dia, bayi itu yang kamu nantikan selama ini. It's so long. Dan kita nggak tahu exactly berapa lama, mungkin 20 sampai 30-an tahun, nggak ada yang tahu. Yang disebut cuma mereka menunggu dengan sangat lama. Nah, kontras dengan kita ya, kita tuh disebutnya generasi yang nggak bisa nunggu. Gimana nggak susah nunggu? Orang semuanya cepet. Kita mau tahu sesuatu, Google. Kita mau dengar kabar dari orang, tinggal instant messaging lewat WA, lewat Line, lewat Kakao Talk kali, lewat yang lain-lain, Facebook Messenger, dan orang dimanapun bisa langsung terima, asalkan mereka punya koneksi internet. Kalau orang zaman dulu ya, pakai surat. Bukan berarti pakai surat itu lebih baik, tidak. Kalau pakai surat itu bisa berbulan-bulan baru nyampe. Itu pun kadang-kadang nggak nyampe. Jadi kadang-kadang tuh kalau nggak kita titipin ke orang yang kita percaya, kita kirimnya lebih dari 1 surat supaya memastikan surat itu nyampe. Padahal isinya sama, kurang lebih sama isinya. Jadi orang-orang zaman dulu mengakalinya kayak gitu karena surat itu tuh lama. Kan kirimnya pakai apa sih? Pakai kuda lah. Nggak yang secepat sekarang. Kalau kita mau membuktikan ya, kita generasi yang nggak bisa nunggu. Coba, waktu beberapa minggu yang lalu, YouTube kan sempet down. YouTube kan sempet maintenance tuh. Kita nggak bisa buka YouTube. Apa yang terjadi? Panik, semua orang panik di Twitter, di Instagram. Waduh, semua orang tuh, wah, YouTube nggak bisa dibuka, ini kenapa, Google nggak bisa dibuka. Waktu itu sempat Instagram lagi down. Dan kita tuh panik gitu, karena tiba-tiba ada sesuatu
yang biasanya kita bisa pakai dengan mudah, sekarang kita harus nunggu untuk bisa pakai. Sekarang kita harus nunggu untuk bisa pakai, dan semua orang panik. termasuk Lause. Loh, ini kok YouTube nggak bisa? Loh, salah saya apa? Padahal ini tuh pertanda kalau kita tuh generasi yang tidak terbiasa menunggu. Dan ini kejadian bukan hanya untuk hal-hal yang rohani. Kita nggak bisa menunggu Tuhan, bukan tentang itu dulu. Tapi bahkan untuk hal-hal sehari-hari kayak nungguin YouTube buffering, kita baper kalau bufferingnya lama. Sinyalnya sampah nih. Kita nggak bisa nunggu. Dan bahkan untuk hal-hal yang kita secara pribadi harus usahakan, kita nggak bisa nunggu. Misalnya nih, kita mau latihan, kita pengen jago gitar. Untuk bisa jago gitar, harus latihan gitar. Nggak bisa di-download. Kemampuan itu tidak bisa di-download. Jadi, waktu kita latihan gitar nih ya, kalau kalian latihan gitar, ini tuh sakitnya bukan main waktu awal-awal. Tapi itu perlu proses. Dan itu nggak bisa instan. Harus ada prosesnya, harus ditunggu, harus dijalanin. Nah, sama. Kita tuh kenapa banyak sekarang anak-anak yang susah banget belajar sesuatu yang baru? Kenapa? Karena belajar sesuatu yang baru tuh susah. Harus ada prosesnya, kita harus nunggu, kita harus sabar dengan diri sendiri. Nah, dan di kisah Simeon dan Hana ini, sebenarnya Alkitab mau ngajarin kita untuk kita sabar sama waktunya Tuhan. Sabar sama waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan kita nggak tahu. Kita cuma dikasih tahu kalau janji Tuhan itu baik. Oke, kayak Simeon dan Hana ini cuma dikasih tahu, nanti sebelum kamu mati kamu akan melihat Mesias. Udah. Tidak dikasih tahu nanti kamu tinggal menunggu 10 tahun, 8 bulan, 9 hari, 10 jam, 59 detik, 57 detik, 56 detik lagi gitu. Enggak gitu. Mereka dibiarkan untuk menantikan Tuhan. Tuhan seringkali sengaja bikin kita nunggu supaya kita belajar, supaya percaya sama Dia. Yang nunggu-nunggu di Alkitab itu bukan cuma Simeon dan Hana. Waktu Yesus habis dibaptis, kenapa dia nggak langsung pelayanan? Enggak, dia harus melewati proses dulu. Dia dicobai dulu di padang gurun 40 hari. Ada prosesnya, nggak bisa langsung. Yusuf di Kejadian, dia nunggu 13 tahun dari jadi budak di penjara sampai akhirnya dia tahu, oh, gua tuh ada di Mesir tuh karena ini. Abraham cuma dikasih tahu, oke, nanti lu bakal punya anak dari Sarai. Tapi berapa lamanya nggak dikasih tahu. Dan dia menunggu 25 tahun. Siapa lagi? Bangsa Israel untuk bisa masuk ke tanah perjanjian perlu waktu 40 tahun. Ada beberapa ahli yang bilang 38 tahun ada. Tapi kurang lebih segitulah, 38 sampai 40 tahun. Kenapa selama itu Tuhan? Dan sekarang kita juga dipaksa nunggu. Ya nggak sih? Ya minimal nunggu pandemi ini berakhir. Dan kita nggak tahu kapan. Atau mungkin kalian punya permasalahan-permasalahan yang lain. Orang tua kalian punya permasalahan-permasalahan yang lain. Dan Tuhan cuma bilang, pencobaan-pencobaan yang ada padamu bukan pencobaan-pencobaan yang tidak bisa dilewati oleh manusia. Kalaupun kalian nggak sanggup, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu firman Tuhan yang bilang. Tapi kapan jalan keluarnya? Kapan? Tuhan cuma bilang,
Tuhan akan menyediakan. Udah. Tapi Tuhan gak pernah bilang kapan. Dan kita sekarang harus menunggu. Sampai kapan? Susah untuk nunggu tuh. Susah. Kalau misalnya gak susah, gak akan jadi pelajaran di Alkitab. Menantikan Tuhan itu susah. Karena menantikan Tuhan berarti percaya kalau Tuhan mengkontrol semuanya. Tuhan memegang kendali atas semuanya. Bahkan saat-saat yang menurut kita buruk dan saat-saat yang menurut kita baik. Semua hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mau yang baik atau yang buruk. Mau penantian yang panjang atau sukacita-sukacita yang Tuhan izinkan kasih. Tapi dua-duanya itu dari Tuhan. Dan kita hari ini dipaksa sama Tuhan untuk menunggu jalan keluar yang dari Tuhan. Lausa akan tutup dengan 2 cerita. Cerita yang pertama, ceritanya tuh banjir di sebuah desa. Dan ada 2 anak dan bapak ibu yang harus nyebrang ke desa seberang lewat sebuah jembatan yang udah tua gitu. Dan ada 2 anak yang gede dan anak yang kecil. Anak yang gede itu ikut sama mamanya karena udah cukup gede, lewatin jembatan itu. Terus anak yang kecil tuh nggak berani untuk nyebrang. Jadi dia digendong sama papanya. Tapi waktu digendong sama papanya, anaknya tuh masih tegang gitu. Ini, aduh gimana ini? Ceritanya ada banjir besar yang ada di bawah jembatan itu. Dan jembatannya tuh yang jembatan kayu yang goyang-goyang gitu loh. Jadi waktu si anaknya ngelihat jembatan itu udah keder duluan, udah takut duluan gitu. Jadi si anak waktu nyebrang itu, bapaknya tuh mendekap dengan kenceng. Dan anaknya tuh meronta-ronta gitu. Wah, tidak mau. Sampai si bapaknya, waktu sampai sana, bapaknya tuh nangis. Waktu bapaknya nangis kan, emaknya bingung ya. Istrinya bingung. Si ibunya kan bingung. Kamu kenapa? Enggak, aku cuma baru sadar kalau anakku ternyata nggak percaya sama aku. Ketika si anaknya meronta-ronta, berarti dia nggak percaya sama kekuatan bapaknya. Dia nggak percaya sama perhitungan si bapaknya. Dia nggak percaya kalau bapaknya tuh melindungi dia dan nggak akan mencelakakan dia meskipun kelihatannya semua begitu menyeramkan. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua adalah kejadian yang Lause lihat sendiri. Jadi Lause lagi naik motor. Waktu lagi naik motor, itu di depan ada anak TK lagi dibonceng sama bapaknya. Anaknya tidur. Dibonceng di belakang, tidur gitu-gitu. Dan anaknya dipegangin sama bapaknya begitu. Jadi bapaknya tuh ngegituin, nahan supaya si anaknya nggak jatuh. Soalnya anaknya udah oleng-oleng gitu. Kan Lause penasaran, jadi Lause ikutin bentar. Ada kejadian yang si anaknya tuh lagi mau jatuh dan motornya lagi belok. Jadi motornya lagi belok dan anaknya tiba-tiba gitu, si bapaknya megang satu setang dan megangin anaknya. Ribet banget bapaknya. Tapi Lause ngelihat sesuatu yang unik. Kontras dengan anak yang tadi kebanjiran. Anak ini benar-benar percaya sama bapaknya. Meskipun itu juga bukan sesuatu yang baik ya. Kalau misalnya kalian dibonceng di belakang, jangan tidur ya. Kalau bisa, usahakan melek, karena itu bahaya. Tapi
anak itu benar-benar percaya, bahkan dia bisa tidur. Padahal kalau misalnya si bapaknya dikit aja, lepas gitu, mati tuh anaknya, mati. Ya minimal luka-luka lah. Tapi bapaknya tuh bisa dipercaya sebegitunya. Nah, G-Kids, kalian mau jadi anak yang mana? Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan ada bareng sama kita. Masalahnya kita mau percaya atau enggak, kita mau menantikan dia atau enggak. Sama kayak Simeon dan Hana yang diberikan janji dan mereka mau belajar untuk percaya sama janji Tuhan itu. Mau nggak kita hari ini percaya sama janji Tuhan juga? Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa belajar dari Simeon dan Hana. Pimpin kami Tuhan, semuanya sulit untuk kami mengerti, semuanya sulit untuk kami terima kalau kami harus menunggu saat ini. Tapi berikan kami kekuatan untuk bisa belajar percaya sama Tuhan, belajar menerima apa yang Tuhan kasih hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.